Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Seperti biasa ya, sudah ditunggu ini para penonton. Tenang-tenang, bersama saya Erika Mulydia. Episode podcast malam ini, Suara Smart ASN akan membawakan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Tema ini penting ya untuk kita bahas karena tata kelola pemerintahan yang cerdas tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga tentang integritas, profesionalisme, kolaborasi, inovasi, dan orientasi pelayanan publik. Pada podcast kali ini kita akan membahas pertama, contoh praktik baik dan praktik buruk dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian, faktor yang membuat suatu praktik berhasil atau gagal, serta strategi mewujudkan smart governance melalui perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Nah, pembahasan ini kita akan bahas bersama dengan para narasumber kita yang hebat kali ini. Oke, hadir bersama kita 3 narasumber yang luar biasa. Halo Mas Mbaknya. Halo. Oke, terima kasih atas kesediaannya ya yang sudah bersedia berhadir untuk berbagi pandangan dalam podcast malam ini. Saya izin memanggil Mas Mbak aja kali ya, soalnya saya lihat masih muda-muda nih ya. Oke, bagaimana Mas Mbaknya? Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Soalnya cuaca hari ini kayak panas gitu, apalagi kita kan sedang berpuasa ya. Insya Allah puasanya aman ya. Aman. Oke, insya Allah aman ya. Oke, kita langsung aja kali ya. Saya sudah mulai merasakan dorongan para penonton yang penasaran dengan pembahasan para narasumber kita pada malam ini ya. Oke, pertanyaan pertama kita langsung berikan kepada narasumber kita ya. Yang pertama, menurut Mbak nih, apa contoh good practice yang nyata dalam mewujudkan smart governance baik dalam pengalaman, media maupun lingkungan instansi? Dan apa kunci keberhasilan dari praktik tersebut? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Erika. Jadi saya langsung jawab saja ya. Dalam mewujudkan good practice yang nyata dalam smart governance, yang paling utama adalah pelayanan publik digital terintegrasi. Nah, di sini di Universitas Tadulako adalah pelayanan publik terhadap mahasiswa. Jadi integrasi layanan itu dalam satu portal yaitu dinamakan Siga Untet, di mana ada pengajuan KS hingga KRS. Kunci keberhasilannya apa? Yang pertama dan paling utama adalah pemimpin yang visioner, responsif, cekatan untuk memberikan info terhadap mahasiswa. Kemudian yang kedua, sistem digital itu terintegrasi alias mudah diakses. Jadi wifi harus ada di mana-mana ya di Untat. Kemudian yang ketiga, adanya SDM profesional dan prinsip yang paling utama adalah berorientasi pelayanan. Sehingga sebagai bagian dari Universitas Tadulako, pelayanan akademik bertujuan menjamin hak mahasiswa atas layanan pendidikan, layanan yang cepat, transparan, sesuai prinsip good governance. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak ya. Oke Mbak, jadi ngambil dari instansi Mbaknya nih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua untuk narasumber kita yang kedua. Jadi sebaliknya nih Mbak, apa contoh bad practice yang masih sering terjadi dalam tata kelola instansi? Apa penyebab kegagalannya? Dan bagaimana agar praktik tersebut tidak berulang? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Erika. Jadi kalau narasumber pertama tentang yang good governance, kali ini saya akan bahas yaitu tata kelola instansi yang buruk. Jadi sebenarnya bukan karena kurangnya aturan ya, tapi karena budaya organisasi yang sudah mengakar selama ini. Beberapa contoh nih, yang pertama formalisme. Biasanya itu staf-staf di instansi itu asal dokumen lengkap aja, tapi bukan memperhatikan dari outcome-nya. Terus yang kedua, ego sektoral. Banyak juga staf-staf yang ada di instansi kita saat ini tuh lebih suka bekerja secara sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, adanya nepotisme atau orang dalam. Nah, bisa dijadikan beberapa strategi. Yang pertama itu, pimpinan harus menjadi contoh yang pertama yang menolak praktik curang. Yang kedua, sistem anti-fraud. Dan yang ketiga, digitalisasi proses. Dengan digitalisasi proses ini kurangnya interaksi antara orang yang berkebutuhan dengan staf yang melakukan pelayanan. Jadi
kecurangan itu lebih minim. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih Mbak Erika. Oke, terima kasih sama-sama Mbak. Bagus banget ya jawabannya, sangat bijak sekali jawaban, padahal kan pertanyaan tentang bad practice gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga untuk narasumber kita yang ketiga nih. Jika dilihat dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN nih Mas ya, strategi apa yang paling efektif untuk memperluas good practice dan menghindari bad practice, khususnya melalui profesionalisme, digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi? Silakan Mas. Baik Mbak Erika, pertanyaan ketiga ini sebetulnya kalau disimpulan ya, ataupun kesimpulannya adalah penggabungan dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Oke, baik, untuk strategi yang dapat dilakukan secara efektif di sini, yang pertama itu harus profesionalisme terhadap budaya kerja, terutama pada diri sendiri yang harus bisa memahami terhadap kode etik ASN yang secara teratur, konsisten, dan transparan dalam dunia kerja. Khususnya kita sebagai dosen itu harus bisa memahami pengetahuan tentang adanya kode etik, terutamanya kode etik dosen ataupun kode etik ASN yang harus kita terapkan dan implementasikan di dunia kerja. Yang kedua yaitu adanya monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator kriteria utama, yaitu terhadap IQ yang harus kita ukur dan harus kita arahkan terhadap pengembangan kompetensi yang di sini harus bisa dilaksanakan setiap dosennya ataupun pada diri kita sendiri sebagai dosen, itu melalui coaching, pelatihan, dan workshop. Selanjutnya adalah dengan digitalisasi yang transparansi dan efisien dengan sistem adanya pemanfaatan media atau metode belajar terhadap mahasiswa dengan pembelajaran yang terintegrasi, dan di sini pun juga adanya suatu pengetahuan tentang aplikasi yang ada di unit kerja masing-masing, terutamanya di Universitas Tadulako yang telah menerapkan aplikasi Siga 8. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang ada. Yang ketiga adalah kolaborasi tentunya di dalam dunia penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat, dan ini kita harus bisa memahami dan mengerti dan harus wajib ya, ini merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus kita jalankan setiap tahunnya agar kedepannya ini bisa terintegrasi dengan baik, ataupun di sini kita bisa melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat tidak hanya kepada sesama dosen di prodinya, tetapi bisa di unit kerja yang lain ataupun di luar prodi yang lain untuk membahas tentang adanya sistem penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat yang terarah dan teratur. Dan tentu saja di sini harus ada suatu kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan inovasi yang terbaik yang akan dilakukan oleh setiap dosennya. Terima kasih Mbak Erika. Oke, terima kasih Mas, sudah dijawab panjang lebar dan itu sangat-sangat menjelaskan dan mewakili ya jawaban dari kesimpulan ya dari dua pertanyaan awal. Oke, terima kasih atas jawabannya para narasumber pada malam ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan bahwa good practice perlu dikenali, diapresiasi, dan direplikasi agar memberi dampak lebih luas. Kemudian untuk bad practice harus dievaluasi secara jujur agar tidak menjadi budaya kerja yang terus berulang. Dan yang terakhir adalah smart governance hanya dapat terwujud apabila ASN bekerja dengan integritas, kompetensi, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Oke, demikian podcast kita malam ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pendapat dan pengalaman yang telah dibagikan, dan terima kasih juga para penonton yang sudah nungguin live kita dari jam berapa dan sampai hari ini ya, udah sampai selesai. Oke, saya Erika Mulydia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu aja jalannya diskusi di podcast malam ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.